Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni. Saya mahasiswa PPG tahun 2025. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri 008 Tanjung Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar apa? Agama. Nah, hari ini kita belajar agama. Oke, hari ini kita absen dulu. Nah, Ibu hari ini melihat siapa ya hari ini yang tidak hadir? Zaki. Zaki, apa kabar Zaki? Hari ini tidak sekolah? Demam. Ada kabar demam. Siapa yang melihat dia demam? Ada tentang. Oh iya, ada. Mamanya yang bilang demam. Oke. Berarti hari ini ada peserta anak yang satu yang tidak hadir karena dua. Dengan siapa? Oh iya, Ijay. Nah, berarti dua. Apa alasannya juga hari ini? Tak ada alasan. Berarti dia Alfa. Nah, berarti tadi siapa sakit. Nah, sekarang ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa. Siapkan dulu ketua kelas. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya udah dibuka bukunya? Nah, hari ini di halaman berapa kita belajar? Pada bab berapa lagi kita belajar? Bab 5. Hari ini kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Oke? Di sini ada gambar. Ada gambar apa? Coba halaman 49. Ada gambar apa? Amati gambar. Orang. Dan terus lagi di situ. Nabi. Nah, kenapa di situ tidak ada gambar Nabi? Cuma namanya aja Muhammad. Nah, tuh lagi orang banyak di situ. Berarti wajah Nabi itu tidak bisa dilukiskan. Ya, tidak bisa direkayasa, tidak bisa digambar. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dari semua kelompok orang nih pasti di sini diantaranya itu ada Nabi Muhammad. Karena di situ ada tulisan Muhammad. Nah, berarti paham dah dengan gambar nih? Paham. Nah, ayo kita sama-sama perhatikan. Tahukah kamu siapa Nabi itu? Seberapa kenal kalian dengan Nabi Muhammad? Menurut siapa yang mau jawab nih? Dulu, Nabi Muhammad itu siapa? Ayo, ada yang mau jawab? Kita? Ada yang mau jawab? Jawablah, ayo Dit. Nabi Muhammad itu siapa Dit? Nabi kita semua. Lihatkan gambar, coba lihat gambar Ibu. Itu kan gambar. Nah. Nah. Jelas? Jelas gambar Ibu deh. Nih. Nah, ayo. Yang di atas gambar
orang Mekah. Tapi Mekah ini belum untuk sekarang ini. Sebelumnya dulu, belum lagi Islam ada. Gersang dia. Hanya ada batu-batu hitam, tidak ada pohon-pohon, tandus dia, panas dia, tidak ada air. Kalau misalnya air itu payah mencari air. Tapi kalau untuk air zam-zam tetap ada gitu. Nah, tidak seperti sekarang, gitu kan? Mekah yang dulu dengan yang sekarang itu sudah beda. Sudah beda. Gimana kalau misalnya neneknya yang sudah pernah pergi haji? Enak katanya di Mekah tuh katanya. Terus gambar yang kedua apa? Kira-kira? Gua Hira. Gua Hira itu apa? Tempat apa? Tempat Nabi Muhammad ngapa? Menerima wahyu di dalam gua. Gua itu berarti lubang, ya kan? Ya kan? Gua itu bentuknya lubang kan? Nih ke sana lubang, batu-batu, terus lubang, ada tuh sempit dia. Ini katanya kalau misalnya gua Hira yang ditinggali oleh Nabi, tempat Nabi menerima wahyu itu katanya sempit. Cuman panjangnya ke dalam tuh cuma 6 meter, terus lagi luasnya cuma 1,5 meter. Nah, 1,5 meter tuh gimana? Nih, seperti meja nih. Sempit. Jadi kalau misalnya gua yang untuk misalnya orang jalan-jalan pasti luas, gitu kan. Tapi ini untuk apa? Tadi fungsinya. Gua Hira fungsinya untuk apa? Untuk menerima wahyu. Nah, kalau wahyu yang pertama itu apa? Apa? Surahnya? Al-Alaq. Siapa yang paham? Siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq? Ya, ayat ya, baca. Dari 1 sampai 5. Ya, kalau enggak kita baca sama-sama. Pasti itu ingat semuanya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Pertama kali Quran itu diturunkan sebanyak berapa? 5 ayat. 5 ayat aja. Kalau misalnya untuk semuanya itu ada berapa? Banyak. Ya kan? 6.666. Nah, banyak. Tapi sikit-sikit Allah menyampaikan ke Jibril. Datu Jibril yang menyampaikan ke Nabi Muhammad. Selanjutnya ya, kita berbagi kelompok. Ya, selanjutnya kita berbagi kelompok. Dah? Kelompoknya di sini nanti kan ada angka tuh. Nah, jadi dibuat aja sini nama-namanya 4 orang gitu. Tapi kalau misalnya 3, tetap aja 3. Kan tadi ada yang tidak sekolah tadi kan. Nah, berarti ada satu kelompok yang kurang kan? Kurang orangnya. Nah, ini ada nama, buat namanya. Kalau misalnya kelompok di sini bisa nih berhadap-hadapan. Berhadap-hadap, putar bangkunya. Putar kursinya. Oke?
sebenarnya. Kalau tidak mau nuliskan, buat sendiri-sendiri. Buat sendiri-sendiri. Buat sendiri-sendiri namanya. Ya, buat namanya. Udah? Udah. Udah di sini buat namanya? Udah? Udah? Nah, udah. Mantap. Berduluan belum bisa duluan ya. Dah. Udah semua? Udah semua buat namanya, kelompoknya? Udah. Kita buat ya. Tugas kalian di situ ada di sini. Coba perhatikan. Baca. Jelas nggak? Tuh. Ya. Jelas? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa? Bisa dibaca? Ah, bisa dibaca Nita? Nih, yang di sini. Nah, iya. Di sini di mana dan kapan Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama? Ayo, kalau misalnya tidak ada jawaban, tidak bisa langsung menjawab, silahkan dibaca dulu bahannya. Nah, untuk bahan bacaan di buku paket bisa dilihat di itu di halaman 113. Di halaman 113 bisa dilihat di situ. Kisah Nabi Muhammad SAW. Apa? Halaman di buku cetak ya? Halaman 115, halaman 113. Di buku cetak. Coba lihat di situ. Untuk bahan bacaan. Nomor. Tuliskan hasil diskusi kalian secara singkat. Oh iya, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, sebutkan dua sifatnya yang mulia. Sebutkan dua sifat yang mulia dari Nabi itu. Nah, yaitu apa aja? Padahal sifat-sifat yang mulia di Nabi itu banyak sekali, tapi di situ dimintanya ada dua cuma. Nomor 3. Nah, buat di situ. Ada? Ada? Yang nomor 3. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali kan Kira? Apa aja Kira? Di situ dimintanya cuma 2 Kira. Ayo Kira. Misalnya nih, Nabi Muhammad itu orangnya nah juga penyabar. Gitu. Apalagi selainnya? Ibu contohkan. Nabi Muhammad itu orangnya gimana? Menjawab. Kelompok Matahari mau bertanya tentang apa saja bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ayo kelompok Mawar Putih menjawab. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hadis 2 Isra dan Mi'raj sebelum membelah dan menjadi 2 bagian. Membuka mata Ali dan sebagai sedia kala akibat
membawakan membawakan hasil diskusi. diskusi kami. Ya, dah silahkan Alia. Setelah mendengarkan Bisa berdiri Alia, biar kedengaran ke belakang suaranya. setelah mendengarkan pembacaan diskusi dan kelompok kalian, di mana dan kata. Nah, mengapa peristiwa ini sangat penting bagi umat Islam? Kenapa kira-kira sangat penting? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dah, bisa? Bisa jawab? Tapi, Tia? Udah? Udah terjawab tadi? Les, bisa jawab Les? Ayo, Les, jawab Les. Iya, ayo, jawab. Mengapa peristiwa ini sangat penting bagi umat Islam? Apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad, Ayo, apa tadi? apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad Akan menjadi akan menjadi telah teladan dan bagi seluruh. dan seluruh umat Islam. Nah, apapun yang dikerjakan, ya, apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya dan itu akan menjadi teladan. Contoh, ya, contoh umat Islam semuanya, apapun pekerjaan Nabi Muhammad bisa kita contoh, ya kan? Bisa kita contoh. Nah, seperti Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa. Kita puasa? Nah, Nabi Muhammad menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kita sholat? Alhamdulillah. Terus lagi, Nabi Muhammad menjalankan ibadah haji. Kita haji? Haji jika mampu. Berarti kalau misalnya tidak mampu, belum bisa lagi mengerjakan haji. Yang terakhir apa? Nabi Muhammad mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat berarti kita juga berzakat. Seperti apa yang kita sudah keluarkan? Zakat apa? Kemarin, waktu lebaran kemarin, kita zakat apa tuh? Zakat fitrah namanya. Kalau zakat duit ada, belum duit. Iya kan? Kalau zakat fitrah sudah ada. Ada nggak orang yang tidak berzakat fitrah? Anak kecil pun pakai zakat fitrah. Orang yang baru lahir pun berzakat fitrah. Orang yang tidak berpuasa pun dia berzakat fitrah. Kecuali orang yang meninggal. Ya kan? Orang yang meninggal di subuh hari, orang yang meninggal sehari sebelum apa tuh? Sehari sebelum lebaran, maka dia tidak melaksanakan zakat fitrah. Kalau dia lahir subuh hari raya, subuh jam 3 hari raya, ya kan? Maka dia mengeluarkan zakat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 5 tadi itu apa namanya? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 1. Nah, 2. 3. 4. 5. Haji jika mampu. Haji jika mampu. Kalau tidak mampu nggak usah, nanti dulu. Gitu. Dah. Ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.